Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hai, apa kabar siswa kelas 8 SMP? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tetap jaga kesehatan dan selalu bersikap bersih. Pada kesempatan kali ini, selamat bertemu kembali dengan saya Mursal Effendi, Guru Matematika SMP Angkasa Lulusan Sastra Negara Bandung, akan menyampaikan Teorema Pitagoras pada bab 6 semester 6 kelas 8 SMP. Ya, baiklah, kita mulai dengan pokok bahasan, yaitu penerapan teorema Pitagoras. Akan tetapi sebelumnya, perhatikanlah perbandingan sudut khusus atau sudut istimewa pada segitiga siku-siku berikut ini. Perbandingan sisi segitiga siku-siku khusus yaitu pada sudut 30 derajat atau 60 derajat. Oke ya. Apabila sudut siku-sikunya di A, maka BC adalah sisi di depan sudut siku-siku. Misalkan kita berikan 2. Maka sudut pada di depan sudut 30 derajat adalah AC, yaitu setengah daripada sisi miring. Kalau sisi miringnya 2, maka setengahnya adalah 1. Adapun sisi di depan sudut 60 derajat berarti di depannya adalah AB. Sisi AB atau alas segitiga siku-siku ini, yaitu besarnya setengah kali akar 3. Setengah dari 2 adalah 1. Jadi 1 kali akar 3 adalah akar 3. Oke, mengapa bisa terjadi sudut istimewa 30 derajat, 60 derajat dan siku-siku? Karena besar sudut pada sebuah segitiga adalah 180 derajat. Jadi kalau sudah ada 90 derajat ditambah 60 derajat adalah 150 derajat, ditambah 30 derajat adalah 180 derajat. Adapun akar 3 ini hasil akarnya adalah 1,73, hasil pembulatan 2 desimal. 2 angka di belakang koma. Bagaimana dengan sudut 45 derajat? Perhatikanlah sudut 45 derajat berikut ini. Kalau 45 derajat, sedangkan sini sudah ada 90 derajat, jadi 180 dikurangi 90 adalah 90 derajat. Maka kalau di sini 45, di A, di C juga tentunya 45 derajat, jadi berjumlah 180 derajat. Yang berarti sisi alas AB sama dengan sisi tinggi BC pada segitiga siku-siku ABC ini. Karena sisinya sama panjang, maka sama AB dan BC perbandingannya. Ya. Kalau kita misalkan ini satuan, ini satuan, maka AC adalah akar daripada 1 pangkat 2 adalah 1, ditambah 1 pangkat 2 adalah 1. Akar dari 1 tambah 1 adalah akar kuadrat dari 2 untuk sisi miring. Ya. Demikian perbandingan sudut istimewa pada segitiga siku-siku, yaitu sudut 30 derajat, 90 derajat, 60 derajat, dan 45 derajat. Baiklah, kita beralih pada pembahasan penerapan teorema Pitagoras berikut ini. Sebelum itu, perhatikanlah langkah-langkah berikut ini. Langkah-langkah penerapan teorema Pitagoras pada soal cerita, yaitu pertama, buatlah gambar atau sketsa berdasarkan soal cerita. Kedua, isikan ukuran-ukuran yang diketahui dalam soal. Ketiga, gunakan rumus dengan tepat. Keempat, jawablah pertanyaan sesuai dengan yang ditanyakan pada soal. Nah, semua langkah-langkah ini baiklah kita praktekkan pada soal cerita berikut ini. Sebuah tangga yang panjangnya 5 meter bersandar pada batang pohon. Jarak ujung bawah tangga terhadap pangkal pohon 3 meter. Berapa tinggi ujung atas tangga tersebut? Nah, jadi harus paham ya dengan kalimat ini. Kita ilustrasikan yang pertama tadi langkahnya. Kita ilustrasikan, kalau ini pohon, ini tangga. Tentunya pohon lebih panjang, yang lebih tinggi daripada tangga.
tangga disandarkan. Jarak ujung bawah tangga A 3 meter dari pohon, itu ujung bawah pohon B. Jadi AB adalah 3 meter. Panjang tangga adalah 5 meter. Yang ditanyakan berapa tinggi ujung atas tangga tersebut. Jadi C. Jadi BC. Panjang BC ini berapa? Tuh. Di manakah sudut siku-siku? Ya tentu di B. Mengapa? Karena AB pasti berpotongan tegak lurus dengan BC. Oke. Jadi AC adalah sisi miring. Dengan demikian BC, rumus teorema Pythagoras berlaku di sini untuk menentukan panjang BC ini. Jadi BC kuadrat sama dengan ya, AC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Kalau kita pakai yang ini ya. AC-nya adalah 5 pangkat 2 dikurangi AB 3 pangkat 2. Jadi BC pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 adalah 25 dikurangi 3 pangkat 2 adalah 9. 25 dikurangi 9 adalah 16. BC saja adalah ruas kiri dan ruas kanan kalikan dengan akar kuadrat. BC kuadrat dikalikan dengan akar kuadrat adalah BC saja. Di sini jadi akar 16. Akar 16 adalah 4. Jadi BC adalah panjangnya 4 meter. Atau dengan rumus berikut ini. Silakan ya. Baiklah, saya kira sampai sini ya. Kita sudah paham. Jadi pertama kita lukiskan dulu ya di sini nih langkahnya. Buat gambar sketsa, isikan ukurannya, gunakan rumus yang tepat. Nah ini rumusnya tepat dua-duanya. Tapi yang lebih tepat ini, lebih cepat langkahnya ya, menghemat langkah. Nah, saya kira sudah bisa memahaminya ya. Baiklah. Agar lebih dapat memahaminya, perhatikanlah contoh berikut ini. Contoh kedua nih. Ini ada ilustrasi gambar sebuah pesawat yang sedang terbang. Sebuah pesawat sedang dalam persiapan mendarat ya, kan mendarat dan berada pada ketinggian 0,9 km. Untuk menurunkan ketinggian pesawat sampai ke permukaan landasan diperlukan jarak tempuh 1,7 km. Hitunglah jarak mendatar dalam pendaratan tersebut. Ketinggian 0,9. Ini dari sini ke sini adalah merupakan sisi miring ya. Kalau sasarannya di titik C, sasaran berhenti di kemiringannya 1,7 km. Maka ditanyakan alas segitiga siku-siku ini. Landasannya, panjang landasannya. Dengan demikian BT pangkat 2 sama dengan UT pangkat 2 dikurangi UB pangkat 2. 1,7 pangkat 2 dikurangi 0,9 pangkat 2. 1,7 pangkat 2 adalah 2,89 kurangi 0 pangkat 9 pangkat 2 adalah 0,81. Jadi hasilnya adalah 2,08 untuk BT kuadrat atau BT pangkat 2. Agar menghasilkan BT saja maka ruas kiri dan ruas kanan kalikan dengan akar kuadrat. Sehingga menghasilkan di sini BT saja ini adalah akar kuadrat daripada 2,08. Kalau kita hitung dengan kalkulator adalah 1,44 ya. Jadi jarak mendatarnya adalah 1,44 km. Ada bayangan lagi ya. Ya, untuk memperjelas kita kepada soal nomor 3. Ini tentang kongruen ya, segitiga kongruen. Kalau ini segitiga sebangun. Dua contoh soal di atas. Ini ada soal seperti berikut. Tiang bendera ditegakkan menggunakan 3 utas tali yang sama panjang. Tuh, kata-kata sama panjang. Ya. Menunjukkan segitiga kongruen nantinya. Masing-masing tali diikatkan pada ketinggian 1,5 meter. Jadi dari O ke T 1,5 meter. Dihubungkan ke pusat A, B, dan C. Ke tanah ya.
berjarak 0,9 meter dari pangkal tiang, dari O. OA 0,9 meter, OB tentunya 0,9 meter, OC juga 0,9 meter. Dengan demikian terbentuklah 3 buah segitiga siku-siku ya, yaitu segitiga siku-siku AOT, segitiga siku-siku BOT, segitiga siku-siku COT. Nah, dengan demikian kalau kita ngambil panjang AT saja ya, kenapa? AT sama dengan BT sama dengan CT. Jadi salah satu saja diambil. Tadi OA-nya 0,9 meter, OT-nya adalah 1,5 meter. Dengan demikian panjang AT adalah sisi miring, yaitu jumlah kuadrat daripada OA pangkat 2 tambah OT pangkat 2. Ini rumus teorema Pitagoras. Gantikan angkanya, yaitu 0,9 pangkat 2. OT adalah 1,5 pangkat 2. 0,9 pangkat 2 adalah 0,81. 1,5 pangkat 2 adalah 2,25. Gitu ya. Kita ambil aja 15 nih. Pangkat 2 15 kali 15 225. Satu angka pangkat 2 jadi 2 ya. Jadi 2 angka di belakang koma kita ambil 2 langkah. Kalau dijumlahkan ini 0,81 tambah 2,25 adalah 3,006. Sehingga panjang AT sendiri adalah akar dari 3,006, yaitu menghasilkan 1,75. Ini setelah kita bulatkan sampai 2 desimal. Jadi panjang tali yang dibutuhkan adalah 3 kali AT ya. Mengapa? Karena AT sama dengan BT sama dengan CT, yaitu 3 kali 1,75 adalah 5,25 meter. Kan itulah panjang tali yang dibutuhkan. Berarti ada 3 nih, AT, BT, CT. Ya. Demikianlah siswa kelas 8 sekalian, penerapan daripada teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin kalian akan paham apabila memperhatikannya dengan seksama dan teliti. Dicatat materinya pada buku catatan dan diulang-ulang menyaksikan video ini. Tolong di like dan di subscribe ya. Nah, apabila belum paham, diulang-ulang ini videonya, tayangkan dan ditonton, diperhatikan, disimak materi penjelasannya dengan contoh soalnya agar kalian sukses selalu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.